Kontroversi muncul ketika Badan Amal Beijing menyumbangkan jutaan yuan kepada pemerintah China untuk pembangunan. Baru-baru ini, Pusat Perawatan Penyakit Langka Rumah Sakit Hemofilia Beijing menjadi berita utama dengan mengumumkan donasi besar sebesar 1,1 juta yuan kepada Partai Komunis China untuk keperluan pembangunan. Langkah ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan analis yang menganggapnya sangat tidak wajar. Beijing Hemophilia Home, yang didirikan pada tahun 2000 oleh pasien hemofilia, adalah sebuah organisasi amal yang mendukung pasien dan meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini. Organisasi ini secara resmi terdaftar di Biro Urusan Sipil Beijing pada bulan Februari tahun 2012. Namun, keputusannya untuk menyumbangkan 1 juta yuan kepada Republik Rakyat China untuk pembangunan nasional dan tambahan 100.000 yuan kepada kota Beijing telah menimbulkan reaksi keras, dengan para netizen yang mempertanyakan mengapa pemerintah menerima uang dari Badan Amal dan bukan sebaliknya. Beberapa komentar online secara sarkastik mengatakan bahwa negara pasti terjangkit penyakit langka, sementara yang lain berspekulasi bahwa PKC sedang mencari cara-cara baru untuk mengeruk uang, menyiratkan bahwa organisasi-organisasi lain mungkin juga ditekan untuk menyumbang. Wu Xiaoping, seorang pengacara hak asasi manusia China yang berbasis di AS, menyebut sumbangan tersebut sebagai tidak masuk akal dan ilegal dari sudut pandang hukum. Dia berpendapat bahwa Departemen Pemerintah seharusnya tidak menjadi penerima sumbangan amal, sebuah sikap yang konsisten dengan norma-norma internasional dan undang-undang amal China sendiri. Selain itu, Wu Xiaoping menunjukkan bahwa penghapusan pengumuman donasi oleh Charity Act setelah pengawasan publik juga merupakan pelanggaran hukum, yang mengharuskan adanya transparansi mengenai kemana donasi diarahkan. Ada spekulasi bahwa Beijing Hemophilia Home mungkin telah diinstruksikan atau dipaksa oleh PKC untuk memberikan sumbangan tersebut. Yi Luan, seorang sejarawan dan penulis China di AS, menyatakan bahwa para pemimpin badan amal tersebut, yang kemungkinan besar adalah pegawai pemerintah, tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu tanpa dukungan pemerintah, mengingat risiko hukum dan kemungkinan reaksi keras dari para donor. Jia Lijian, wakil ketua Partai Demokrasi China, menyuarakan sentimen bahwa dana amal dimaksudkan untuk bantuan pasien dan tidak boleh dialihkan ke pemerintah. Dia menyarankan bahwa pemerintah mungkin telah menggunakan cara-cara yudisial untuk memaksa donasi, dengan ancaman tersirat akan membubarkan organisasi tersebut atau membatasi kebebasan pribadi. Laporan audit Beijing Hemophilia Home dari tahun 2019 menunjukkan bahwa organisasi tersebut beroperasi hampir seluruhnya dari donasi tanpa subsidi pemerintah, yang menimbulkan pertanyaan mengapa badan amal seperti itu mau menyumbang kepada pemerintah. Jia Lijian menyoroti ketidakpercayaan publik terhadap badan amal yang dikelola pemerintah, merujuk pada kejadian-kejadian di masa lalu di mana donasi tidak sampai ke penerima manfaat yang dituju. Para ahli berpendapat bahwa keputusan badan amal tersebut mungkin merupakan indikasi dari masalah yang lebih luas dalam sektor amal di China, di mana campur tangan pemerintah dan kurangnya kepercayaan pada saluran resmi menyebabkan sumbangan dialihkan dari penerima yang seharusnya. Situasi ini menyusul serangkaian skandal yang melibatkan badan amal yang berafiliasi dengan PKC, seperti insiden Guo Meimei pada tahun 2011 yang merusak reputasi Palang Merah dan insiden pada tahun 2020 di mana dana amal disalahgunakan, yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap organisasi-organisasi tersebut. Secara keseluruhan, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi organisasi amal di China dan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sumbangan. Investigasi lebih lanjut dan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan bahwa donasi amal digunakan secara efektif untuk mendukung mereka yang membutuhkan.